Halo semuanya, apa kabar kalian? Sorry banget nih, aku udah lama kayaknya ya, udah beberapa hari nggak bikin video. Tapi aku bakal balik lagi dan aku usahain untuk lebih rutin, lebih reguler lagi bikin-bikin video buat kalian tonton dan semoga bermanfaat. Oke, jadi kali ini aku mau bahas beberapa cara anti mainstream yang bisa kalian lakuin untuk mengurangi pengeluaran, hemat, dan menabung lebih banyak uang kalian. Kadangkala pasti kalian bakal nemuin tips baru tentang menabung dan langsung mikir kayak gini, wah kenapa ya aku nggak kepikiran itu sebelumnya? Nah, di video kali ini aku mau share beberapa tips, 8 tips nih lebih tepatnya, yang mungkin nggak umum, tapi siapa tahu bisa jadi jalan ninja kalian. Kalau kalian menerapkan tips-tips kayak gini dan yang sejenisnya, kalian bakal paham bahwa menabung itu adalah suatu proses. Jadi kalian bisa terapin tips-tips ini ke situasi atau kondisi kalian masing-masing, dan percaya deh, itu bakal berpengaruh positif buat keuangan kalian. Nah, tips yang pertama nih, sebelum kalian mulai makan siang kek atau makan malam, pisahin dulu makanan itu untuk kalian simpan pakai wadah lain. Jadi misalnya, kalian di rumah berempat sama keluarga kalian, dan kalian masak untuk 6 porsi. Itu berarti kalian punya 2 porsi ekstra yang tersisa kan? Sisihkan dulu itu 2 porsi ekstra yang tersisa tadi sebelum ada yang makan. Kadang-kadang makanan tuh saking enaknya, kalian sampai bisa ngabisin 1 porsi makanan kalian gitu, nggak ada yang tersisa. Seringnya sih begitu ya. Tapi kalau kalian lihat nih, di meja makan masih ada makanan itu gitu. Terus kalian nambah nih. Nah, itu bisa jadi kalian bakal mageran seharian karena kekenyangan dari makan berlebihan. Sementara kalau udah pada ngambil porsinya masing-masing dan nggak ada yang tersisa, kan jadinya ya udah ya. Kalian jadi sadar bahwa kalian itu udah cukup kenyang dan merasa nggak perlu nambah. Jadi, tips yang pertama ini adalah sebelum mulai makan, bagi makanan yang udah disiapin itu ke beberapa porsi yang dibutuhkan. Selebihnya simpan di wadah yang terpisah untuk disantap di waktu makan selanjutnya. Next, tips yang kedua. Kalau dapat uang receh, langsung simpan ke celengan khusus. Kan sering tuh ya kalau belanja di pasar atau beli sesuatu di minimarket, ketika kalian bayar pakai cash dan ada kembaliannya, biasanya ada uang koin recehan atau uang lembar yang 1.000, 2.000, atau 5.000. Nah, mungkin dari kalian banyak yang mikir, kalau duit segitu nggak seberapa. Jadi kalian taruh sembarangan, nggak benar-benar kalian masukin dompet buat disimpan. Kalian masukin kantong aja, atau kalian masukin kantong belanja aja gitu. Jadi berceceran. Nah, coba kurang-kurangin ya kebiasaan kayak gitu. Berapapun duitnya, kalau kalian kumpulin, nilainya bakal jadi gede. Kuncinya adalah di perencanaan budget atau pengeluaran kalian. Kayak sebagai contoh nih, misalnya kalian punya budget belanja mingguan Rp200.000. Misalnya segitu. Ternyata setelah kalian belanja ada kembalian uang Rp7.500. Nah, kalian bisa simpan uang kembalian atau uang sisa belanja mingguan itu ke tabungan khusus. Bisa celengan, amplop budget belanja mingguan, apapun deh. Pokoknya jangan sampai uang sisa Rp7.500 itu malah kalian pakai buat hal di luar belanja mingguan, di luar rencana pengeluaran yang udah kalian buat. Simpen aja. Kalau setiap minggu nih kalian bisa ngumpulin uang sisa dari budget-budget pengeluaran itu, pasti hasilnya bakal banyak di akhir bulan. Nah, uang itu sebaiknya kalian tabung lagi. Masukin rekening buat jadi tabungan dana darurat, atau beliin instrumen investasi. Asal kalian udah punya budget, udah ngontrol pengeluaran. Apalagi kalau kalian nonton channel ini dan lagi nyari ide buat nabung. Tips yang satu ini pasti works di kalian. Lanjut, tips yang ketiga. Siapkan makanan instan di rumah. Oke, mungkin di video-video sebelumnya, aku udah sering bilang kalau masak sendiri itu nggak cuma bisa sangat menghemat budget, tapi juga menyehatkan, karena nggak beli makanan di luar kan. Nah, kenapa sekarang aku ngasih tips buat kalian supaya nyiapin makanan instan? Bukannya sama-sama aja ya sama beli makanan di luar. Jadi, kalau kalian punya stok makanan instan, itu bakal berguna ketika misalnya seharian kalian sibuk, capek, dan pengen makan, tapi males banget masak.
Misalnya kalian ada yang telat pulang kerja, atau ada janji dokter dadakan, itu makanan instan bisa jadi penyelamat kalian. Kan bisa jadi backup daripada beli makan junk food yang lebih mahal di luar. Makanan instannya bisa apa aja, nugget ayam, sosis, atau mixed veggies yang biasanya isi kacang polong, jagung, dan wortel frozen itu loh. Yang masaknya bisa direbus atau dikukus doang. Makanan instan yang kayak gitu rasanya udah enak, mengenyangkan, dan preparationnya nggak pakai lama. Iya, mungkin makanan instan itu memang nggak sehat-sehat banget. Tapi kalau dibandingin sama makanan di luar, ya masih lebih baik. Ibaratnya kalau kita kelompokin makanan berdasarkan hierarkinya nih, yang paling atas pasti makanan yang dari mentah kita masak sendiri sampai matang. Terus kedua, makanan instan dengan syarat nggak sering-sering dimakan. Dan di posisi ketiga ya makanan yang dibeli di luar, apalagi junk food. Intinya kalau ada stok makanan instan di rumah, itu pasti bakal ngebantu kalian kalau tiba-tiba butuh. Nggak perlu banyak-banyak atau sering-sering konsumsi itu. Yang penting cukup aja buat keadaan darurat. Oke, next tips yang keempat. Ada hal-hal yang lebih penting daripada harga saat kalian belanja hemat. Kalau kalian lagi mau beli sesuatu nih, misalnya sapu. Mungkin ada banyak pilihan ya, ada beberapa brand, harganya juga variatif, dari yang murah meriah sampai yang mahal. Mungkin banyak dari kita yang bakal condong milih beli sapu yang harganya murah, ya kan? Tapi guys, harga itu nggak selalu jadi indikator barang terbaik. Harga murah belum tentu berarti biaya pemakaian yang paling baik. Artinya, seberapa lama sih sapu itu bakal awet? Kalian harus cek juga daya tahan barangnya, terbuat dari apa, kualitasnya gimana, kokoh nggak? Kalau kalian nggak bisa cek sapu itu secara langsung karena belanja online, sebisa mungkin cek semua review dan komen-komen orang yang udah beli sapu itu. Mungkin ada yang ngasih testimoni, sapunya baru beberapa kali pakai udah patah, atau ijuknya gampang copot atau rontok. Jadi jangan cuma lihat harganya doang, pertimbangkan juga daya tahan, kualitas, gimana barang itu bakal bertahan lama. Jadi dari situ kalian kebayang cost per use atau biaya pemakaiannya. Contohnya kalau sapu ada brand A gitu ya tadi, katakanlah harganya Rp30.000. Tapi setelah dipakai 10 kali, gagangnya patah. Berarti biaya pemakaiannya 30.000 dibagi 10, sama dengan Rp3.000 sekali pakai. Kita bandingkan sama sapu B, harganya Rp80.000. 2 kali lipat lebih dari harga sapu A. Memang agak mahal sih, tapi bisa dipakai sampai 6 bulan atau sekitar 183 hari. Jadi cuma Rp437 per sekali pakai. Nah, yang mau aku bilang adalah kadang harga bukan segalanya. Sekali lagi, daya tahan, kualitas, gimana barangnya bakal bertahan lama, itu lebih penting. Karena kalian harus lihat ke depan, seberapa lama barang itu bakal bisa kalian pakai. Oke, tips yang kelima ini bakal sedikit bertentangan dengan yang sebelumnya tentang makanan instan ya. Tapi aku sendiri jujur masih suka makan di luar, di restoran, dan sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu. Kalau kalian melakukan itu dalam batas yang wajar, masih stay on budget, dan nggak berlebihan, dan kalian pengen menikmati makan di restoran, aku punya beberapa tips nih. Banyak kan ya tempat makan yang punya porsi makanan tuh banyak, yang lebih besar dari porsi normal kita biasanya. Nah, makanya sebelum makan, kalian bisa minta kotak bungkus makanan begitu pesanan kalian itu datang ke meja kalian. Ini hampir sama kayak tips nomor 1 tadi. Kalian langsung bungkus sebagian makanan, pisahin, lalu kalian makan aja tuh bagian sebagaimana porsi normal kalian. Ntar kalau beberapa jam kemudian kalian lapar lagi, kalian bisa makan deh sisa yang dibungkus. Lanjut tips nomor 6, ini penting banget buat aku pas belanja online. Kalau udah mulai susah nemu barang di toko fisik dan harus belanja online, cari kode promo, kupon diskon, dan semacamnya. Seringkali ketika aku masukin suatu barang ke keranjang, misalnya baju gitu ya, tapi aku nggak langsung check out, ntar suatu hari ada notifikasi yang masuk dan bilang kayak, masih ada baju ini di keranjangmu, ada diskon 4% nih, segera check out supaya nggak ketinggalan diskonnya ya. Misalnya isinya kayak gitu. Nah, kalau kalian juga ngalamin hal yang sama, beli aja tuh barang yang kalian butuhkan dan lagi ada diskon itu. Setelah itu, kalian bisa matiin notifikasi promonya,
supaya nggak dapat info-info lain yang bikin kalian tergoda untuk belanja di luar kebutuhan. Kuncinya adalah kalian harus benar-benar aware kalau barang yang mau kalian beli itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Gimana caranya bedain kebutuhan sama keinginan? Ukur seberapa urgent atau mendesak hal atau barang itu bagi kalian. Dan sebisa mungkin pikirin, pertimbangin selama minimal 2 hari lah sebelum check out. Oke, lanjut, tips ke-7. Saat mau nambah stok pakaian atau make up, satu hal yang benar-benar bantu aku juga itu adalah fokus sama personal color atau warna yang cocok buat aku. Buat kalian juga ya, masing-masing. Warna yang bikin kulit kalian kelihatan bagus, glowing. Gimana caranya tahu personal color kita? Kalau punya budget lebih, kalian bisa minta bantuan ke konsultan personal color, atau kalau enggak, bisa juga tes sendiri dengan lihat tutorial di Google, di TikTok, di YouTube. Tapi memang akan lebih akurat kalau kalian ke konsultan sih. Nah, apa sih keuntungan dari tahu personal color ini ke keuangan kalian? Yang pertama, kalian jadi nggak harus buang-buang duit karena beli pakaian atau make up yang nggak bikin wajah kalian jadi cerah dan jadi nggak good looking. Terus yang kedua, kalian bisa hemat waktu saat hunting pakaian atau make up itu. Tapi intinya, kalau kalian mau beli pakaian, pastiin 2 hal ini. Netral dan gampang di-mix. Netral itu bukan berarti hitam, putih, beige, abu-abu, biru dongker gitu ya maksudnya. Netral tuh yang sesuai sama palet di personal color kalian, sesuai style kalian. Misalnya aku ya, personal color aku adalah winter cool tone. Jadi palet colorku adalah warna-warna yang gelap kayak marun, ungu gelap, fuchsia, biru tua, gitu-gitulah. Jadi misal aku mau beli outer atau blazer yang warnanya marun, aku bakal mikir ini cocok nggak sama pakaian aku yang lain, bisa di-mix sama apa aja. Aku ingat aku punya atasan bunga-bunga yang warnanya mirip sama marun, atau bisa juga dipakai sama celana coklat atau celana jeans hitam gitu. Jadi aku yakin outer itu worth it, karena aku udah lama nyari outer buat nambah koleksi pakaian kerja aku. Harganya juga oke. Dan aku langsung tahu itu bisa dipadu-padankan sama beberapa pakaian yang udah aku punya. Intinya sih sebenarnya ini bukan aturan yang pasti, tapi bisa banget kalian pertimbangkan. Jadi ntar nggak ada tuh kejadian pas kalian beli, terus kalian nyesel dan ngerasa, lah ini kan bagus pas dilihat di display, tapi dipakai sama apa ya? Terus akhirnya kalian jadi harus beli lagi pakaian baru yang bisa dipaduin sama pakaian itu. Next, tips nomor 8. Setiap kali kalian nonton video ini atau video-video lain dan dapat ide, tips finansial yang oke, kalian perlu menguatkan ide-ide itu. Misalnya kalau aku biasanya suka pakai aplikasi di handphone, aplikasi catatan, buat nyatet semua daftar tips keuangan. Nah, kalau kalian nemu tips yang benar-benar ngefek nih ke kalian, udah kalian cobain dan itu berdampak bagus di kalian, atau kalian ngerasa ada satu tips yang itu bakal works di kalian, catat aja deh semuanya itu. Karena bisa jadi kan nggak semua tips di sini bakal cocok buat kalian atau buat orang lain. Tapi ambil yang cocok dan catat aja. Dengan menyimpan catatan itu, entah ngetik di HP atau nulis di kertas, kalian bakal dalam tanda kutip menguatkan ide itu. Kayak suatu hari ketika kalian sadar kalian udah terlalu boros, kalian buka deh catatan itu, baca lagi. Nanti seiring berjalannya waktu, tips-tips yang udah kalian catat itu bakal tertanam di pikiran dan bakal memengaruhi cara kalian mengambil keputusan terkait keuangan. Sehingga kalian gak cuma tahu tips-tips itu, tapi juga mulai cari cara lain buat nabung dan mungkin bantu orang lain dengan share tips kalian. Kayak yang aku bilang di awal video ini, nabung itu pekerjaan yang terus-menerus, berproses. Nonton video-video kayak gini bisa bantu kalian untuk selalu inget buat hemat dan menabung juga. Nah, sekarang aku mau nanya nih, kalian ada nggak tips apapun yang mungkin agak unik yang kalian lakuin buat nabung? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya, biar yang lain juga bisa baca dan nambah koleksi tips nabung yang oke. Terima kasih udah nonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.